Ya, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, tujuan utama dari materi kita pada hari ini yaitu bagaimana cara kita menentukan harga jual dan menentukan titik impas di mana kita tidak akan mendapatkan keuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian. Nah, ada beberapa tipe biaya yang harus kita perhatikan dalam menghitung BEP. Yang pertama adalah biaya tetap dan kedua adalah biaya variabel, di mana biaya tetap ini adalah berupa jumlah produk yang kita hasilkan di dalam sebuah usaha mulai dari awal sampai akhir. Kemudian biaya variabel yaitu biaya yang berulang-ulang yang diserap oleh perusahaan. Penetapan harga sangat penting dalam menentukan BEP. Maksudnya bagaimana? Kita tentukan dulu harga jual produk, kemudian kita dapat menentukan berapa BEP atau titik impas. Nah, untuk menentukan BEP, kita dapat menggunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel, atau terdapat pada halaman 53 untuk lebih jelasnya. Adapun manfaat dari analisis BEP yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan penjualan atau mengetahui harga jual, biaya produksi dan biaya lain-lain, serta mengetahui laba rugi perusahaan, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua sebagai sarana merencanakan seberapa besar laba atau keuntungan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengendalian di mana kegiatan operasi yang sedang berjalan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang mana akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita buat di dalam perusahaan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu pada halaman 57 yaitu mengenai promosi. Seperti yang kita ketahui atau yang sudah kita pelajari di hari-hari di mata pelajaran yang lampau, yaitu tujuan dari promosi yaitu adalah mengenalkan produk, bagaimana agar masyarakat ataupun konsumen dapat membeli produk yang akan kita jual. Adapun tujuan dari promosi yang paling utama adalah menginformasikan kepada konsumen bahwa ada sebuah produk yang akan kita jual. Nah, bagaimana cara kita agar produk yang kita jual itu laku? Nah, adapun tujuan promosi yang pertama adalah mengenalkan produk, kemudian membujuk bagaimana agar konsumen membeli produk kita, kemudian memodifikasi, membentuk tingkah laku. Maksudnya bagaimana? Agar mereka dapat rajin membeli produk kita, kemudian mengingatkan kembali tentang produk kita kepada konsumen. Nah, untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu kita menyusun sebuah strategi agar ketika kita melakukan promosi itu dapat berjalan lancar dan yang pastinya produk yang kita promosikan itu laku di pasaran. Nah, ada beberapa strategi promosi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan periklanan. Nah, periklanan ini merupakan sebuah bentuk komunikasi di mana kita akan bekerja sama. Contoh seperti kepada pihak televisi ataupun pihak media massa di mana mereka akan menyebarluaskan produk-produk yang akan kita jual. Yang kedua adalah promosi penjualan di mana kita melakukan penjualan secara langsung dan nyata guna melakukan contoh seperti melakukan obral untuk meningkatkan penjualan kita secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah penjualan tatap muka. Nah, ini yang paling gampang di mana kita melakukan tatap muka secara langsung kepada konsumen, di mana kita akan melakukan rayuan atau bujukan kepada konsumen agar produk yang kita jual itu dibeli. Kemudian di sini adalah yang terakhir yaitu publisitas atau informasi atau komunikasi yang kita berikan dalam bentuk berita yang sehubungan dengan organisasi tertentu. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada sebuah organisasi tertentu yang sedang menyelenggarakan acara. Nah, kita akan melakukan promosi pada saat acara tersebut. Materi kita yang terakhir yaitu mengenai laporan.
Seperti yang kita ketahui, tujuan daripada laporan adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Maksudnya bagaimana laporan yang diberikan oleh karyawan kepada pemimpin sehingga pemimpin mengetahui sejauh mana proses produksi, proses penjualan, keuntungan, kerugian yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah laporan usaha. Yang pertama adalah laporan harus dibuat tepat waktu. Kemudian yang kedua harus teliti, benar dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga harus berjalan dan sederhana. Yang keempat harus ada standarnya. Dan yang terakhir adalah harus mempunyai nilai dan manfaat. Nah, pertanyaannya apa yang akan menjadi manfaat ketika kita melakukan laporan kepada seorang pemimpin? Dalam sebuah laporan, pada umumnya yang dituliskan atau yang disebutkan dalam sebuah laporan ada beberapa. Yang pertama adalah kegiatan usaha. Kemudian yang kedua adalah berapa rugi ataupun laba yang didapatkan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah keuangan atau berapa jumlah uang yang telah dikeluarkan. Kemudian keempat adalah modal yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha. Kemudian administrasi dan pembukuan, tenaga kerja yang kita butuhkan, kemudian bagaimana pemasarannya, dan yang terakhir bagaimana organisasi yang telah berjalan selama ini. Nah, mungkin itu aja beberapa penjelasan materi yang bisa saya sebutkan pada pertemuan kita pada hari ini. Bapak harapkan kalian dapat memahaminya. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di buku paket kita pada halaman 61 sampai halaman 64. Terima kasih, Yahoo.